terkapar. Dia nggak meninggal kan, Mbak? Enggak, Mbak. Dia masuk rumah sakit. Dia dirawat karena gegar otak. Aduh, semakin pelik, Mbak. Bagaimana reaksi mertua kamu, suami kamu ketika mengetahui kejadian ini? Gara-gara kamu. Kepala Ibu jadi terluka, tau nggak? Bu, sabar dulu ya. Gimana Ibu mau sabar? Hah? Kakak kamu itu terluka gara-gara istri kamu. Kakak kamu itu gegar otak loh. Hah? Gimana Ibu mau sabar? Bu, aku cuma mau bela diri aku. Mas Irwan memperkosa aku, Bu. Kamu jangan percaya Irwan. Kamu ini kamarnya Irwan. Dan Irwan terkapar di kamarnya kan? Hah? Mas, beneran Mas. Aku nggak bohong. Tadinya aku mau lari ke kamar. Tapi tiba-tiba Mas Irwan cegat aku. Aku kira aku bisa sembunyi di kamarnya. Rani, bicara yang jujur. Ini masalah serius. Jujur Mas, aku nggak bohong. Bohong. Aku nggak bohong, Bu. Demi Tuhan, aku nggak bohong. Biarkan kami biar. Tolong, jangan pakai kekerasan, Bu. Biar istri kamu tahu rasanya gimana sakitnya kakak kamu. Ibu harus balas ini semuanya. Rani, pergi ke kamar. Sekarang, cepat. Hati saya makin sakit, Mbak. Sakit hati saya, Mbak. Dengar makian dari mertua saya, Mbak. Mbak, saya bisa memahami perasaan kamu, Mbak. Kamu tuh nggak salah, tapi tetap aja kamu dihina dengan segitu kejamnya. Apa ini cuman karena saya menjanda 3 kali ya, Mbak? Jadi semua orang itu ngerendahin saya. Saya juga nggak mau, Mbak, jadi janda. Saya juga nggak mau pisah sama suami-suami saya sebelumnya. Saya juga sama Mbak kayak wanita-wanita lain. Saya cuma pengen sekali, Mbak. Nikah seumur hidup tuh sekali, Mbak. Saya nggak mau, Mbak, jadi janda 3 kali kayak gini, Mbak. Mbak, Mbak, kamu dengar ya, Mbak? Kamu ini kuat, Mbak. Kamu ini tegar, kuat menghadapi ini semua. Saya juga udah nggak kuat, Mbak. Saya udah nggak sanggup, Mbak. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan sama suami saya, Mbak, hati saya makin sakit, Mbak. Saya udah nggak sanggup lagi, Mbak. Saya udah nggak sanggup. Kenapa, Mbak? Kenapa? Suami kamu kenapa? Apa yang dia katakan, Mbak? Mas gimana Ibu, Mas? Mas saya stres, Mas. Kamu kemana? Sementara aku tidur di sofa. Kenapa, Mas? Kamu pikir gak? Setelah aku tahu kamu gedein kakak aku, terus aku mau telanjang sama kamu. Sadar atau tidak kau lakukan. Mas jangan gitu dong, Mas. Nggak kayak gitu, Mas. Kau lukai cinta setiaku. Di saat mertua saya nggak percaya sama saya masih bisa terima, Mbak. Tapi Mbak, di saat suami saya yang nggak percaya sama saya, Mbak, itu benar-benar hancur banget hati saya, Mbak. Saya paham, Mbak, sebagai seorang perempuan, Mbak. Namun di tengah semua prahara itu, apakah sempat terbersit, Mbak? Kamu menyudahi pernikahan kamu yang keempat ini. Kalau saya menyerah begitu saja dengan pernikahan ini, yang ada semua orang akan makin menganggap rendah saya, Mbak. Mereka akan makin menghina saya karena saya gagal di pernikahan keempat saya ini, Mbak. Lalu, apa yang kamu lakukan setelah itu, Mbak? Mungkin dengan pindah dari rumah itu, saya bisa menyelamatkan rumah tangga saya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah setelah itu kamu ngontrak, kamu pindah dari rumah?
Aku mau ngomong sebentar boleh? Aku mau kerja. Nanti aja ngomongnya. Sekarang ya Mas, soalnya penting, masalah kita. Soal apa? Tentang kakak aku. Aku tuh masih marah sama kamu. Mas, bukan soal itu. Ini soal tempat tinggal. Aku mau kita ngontrak aja ya Mas. Ngontrak rumah. Ran, kakak aku masih di rumah sakit karena kamu. Sekarang kamu minta kita pindah. Gak gitu Mas. Ini demi kebaikan pernikahan kita. Aku tahu aku gak sempurna. Apalagi karena status aku yang udah janda 3 kali. Yang sering banget bikin kamu dan keluarga kamu bermasalah. Kalau kamu bisa dapat izin dari ibu aku akan turutin kemauan kamu. Kamu sempat bilang kan di awal tadi kalau suami kamu tuh tulang punggung keluarga. Banyak kan pengeluarannya. Saya juga memikirkan hal itu. Tapi dengan saya keluar dari rumah itu, berarti kan saya bisa lebih aman kan, Mbak? Apa kamu sudah coba bicara dengan mertua kamu? Mertua saya malah marahin saya, Mbak. Dia bilang saya perempuan kurang ajar, gak tahu diri. Perempuan yang memisahin anak sama ibu kandungnya. Di rumah itu udah bagaikan neraka banget bagi saya. Saya udah gak kuat di rumah itu. Apalagi semenjak mimpi terburuk saya kembali dari rumah sakit, Mbak. Rani tolongin ibu, Rani. Iya Bu. Kamu kesini dong, bantuin ibu, jangan diem aja. Berat ini ah. Kalau diajak ngomong jangan diem aja. Bawa dia ke kamarnya, urus. Bu, kayaknya saya harus ngurus yang lain deh Bu, karena masih banyak banget cucian kotor. Kamu mau lepas tanggung jawab? Hah? Irwan seperti ini tuh gara-gara kamu. Tapi saya mohon Bu, jangan saya ngurus Mas Irwan. Kalau bukan kamu siapa yang ngurus? Ibu, hah? Kamu suruh ibu? Aduh, Bu. Kepala aku pusing banget, rasanya aku mual deh, Bu. Mungkin aku bisa istirahat di kamar aja, Bu ya. Iya nak ya, kamu istirahat ya. Mbak sekarang. Ayo cepetan. Kalau ya kan. Ayo sini. Habis itu kamu bikinin bubur. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Rani, ajar kamu ya. Bu, tadi dia yang ngelecehin aku Bu. Masa Ibu nggak lihat? Kamu gak usah GR, gak mungkin dia akan melecehin kamu. Ibu gak akan pernah nampar kamu kalau kamu gak terlalu seperti ini. Jangan sampai ibu ngomong sama Tommy untuk menceraikan kamu. Kamu mau janda 4 kali? Hah? Saya mohon, saya nggak mau cerai. Saya akan lakuin semua mau Ibu. Saya akan lakuin, tapi jangan bilang cerai lagi Bu. Urus ini. Pelan-pelan. Bawa ke kamar. Bener-bener deh Mbak, tuh saya nggak habis pikir. Saya tuh jengkel ngedengerinnya. Dia udah jelas-jelas ngedapetin karma. Bukannya memperbaiki diri. Pasti kamu tuh semakin tersiksa dengan keadaan seperti itu Mbak. Bukan hanya tersiksa, Mbak. Tapi saya membiarkan diri saya dihina olehnya, Mbak. Dan mertua kamu itu loh Mbak, saya nggak paham. Kan dia bisa melihat sendiri pelecehan itu terjadi di depan matanya dia. Ya itulah Mbak yang bikin saya tuh pengen banget kontrak. Saya tuh pengen banget keluar dari rumah itu. Karena Mas Irwan, ipar saya itu, dia semakin menjadikan tameng sakitnya itu untuk bisa kurang ajar. Dan sampai melecehkan saya Mbak.
Mbak, maaf banget, maaf, tapi saya perlu tahu nih Mbak. Ketika kamu mengantarkan dia ke kamar, apa yang dia lakukan pada kamu? Dia mengunci kamar itu, Mbak. Dia benar-benar kurang ajar sama saya, Mbak. Hati-hati. Awas, aku mau keluar. Kok dikunci sih pintunya? Rani! Rani, buka pintunya, Rani! Rani, buka! Buka, Rani! Apa sih? Bu, aduh tolong Bu. Ya ampun, kamu apain anak aku? Kamu kenapa sampai di bawah sih? Ayo, ini kenapa sih, Rani? Hah? Tadi yang kunci pintu juga Mas Irwan, bukan saya. Gak mungkin Irwan kunci pintu, dia jalan aja sepoyongan. Dia jalan aja kamu bantu kan? Kamu bener gak bisa loh maafin kamu. Gak, Bu. Ini bukan aku, Bu. Iya Bu, ada apa? Tommy, cepat kamu pulang. Sekarang. Ini aku baru nyampe kantor Bu. Ya pokoknya cepetan. Apapun pembelaan dari saya, Mbak, itu nggak akan bisa ngerubah pikiran buruk mertua saya ke saya, Mbak. Mbak, masalahnya dia tuh udah gak suka sama kamu dari awal, Mbak. Dia dibutakan dengan yang dia yakini, yaitu status kamu yang sudah menjanda 3 kali. Dia gak bisa terima hal itu. Dia memang berusaha dari awal untuk misahin saya sama anaknya. Saya udah ngelihat gelagat itu, Mbak, dari dulu. Berkali-kali, Mbak. Apapun dia lakuin untuk misahin saya sama suami saya. Dan sekarang ini puncaknya, Mbak, ketika suami saya disuruh pulang sama mertua saya. Kenapa, Mbak? Apa mertua kamu menyuruh suami kamu menceraikan kamu? Benar sekali, Mbak. Dan suami kamu, apa dia setuju?